bagaimana Anda selalu sekarang dijual kan berarti Enggak. syariahnya Sampai pada balik lagi G20 ini. Kalau pakai menggunakan konsep dekonstruksi, itu akan sampai pada posisi G20 tentang ekonomi syariah membuktikan bahwa Islam sesungguhnya tidak punya jawaban atas sistem ekonomi. Saya khawatir ke situ. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Yeah. Saya khawatir ketika G20 akan bicara ekonomi syariah, malah mereka sedang membuktikan bahwa Islam tidak punya jawaban atas sistem problematik ekonomi. Mereka nggak belajar. Padahal mereka sudah menerapkan yang namanya zero interest rate policy, negative interest rate policy. Itu baru sekedar satu poin tentang riba. Tapi terus terang dalam tingkat kekhawatiran saya dalam konstruksi, kita akan meninggalkan the best heritage in the world dengan ekonomi syariah gitu ya. Kan saya bilang ini soal casing. Dan kalau casingnya ternyata terbukti tidak benar dalam konstruksi konten komprehensif dan konsisten, yang tadi yang saya khawatir, jangan-jangan mereka sedang membuktikan bahwa ekonomi syariah nggak bisa menjawab gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan diskusi-diskusi dari IC Beruso. Seperti biasa, saya selalu ditemani dalam diskusi ini dengan sahabat saya, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya. Hari ini kita masih juga memiliki tamu istimewa yang jauh datang dari Turki, bawa pizza. Dari Dr. Nur Hayati Aseka. Nah, kali ini kita akan bahas nih Bang Nursi. Bang Nursi kayaknya kasih pizza. Kita bicara seperti barokah. Nah, kita akan bahas nih tentang isu G20. Indonesia dalam 1 tahun ini kan jadi presiden G20, dan saya kayaknya minggu depan di tanggal ini waktu kita tapping hari Minggu, tapi hari Selasa itu ada pertemuan juga untuk women apa? W20-nya yang membahas tentang isu-isu perempuan. Tapi keluhannya katanya juga susah nih, nggak punya duit, nggak punya ini. Nah, tapi sebelum kita detail ke sana, yang Ibu lihat ini banyak sekali sudah dari zaman berapa? 10 tahun ya? 10 atau 15 tahun? 15 tahun menjadi anggota DPR tentu saja, dan pernah menjadi wakil ketua saya pernah jadi Presiden Parlemen Perempuan Dunia. Presiden Parlemen Perempuan Dunia dalam konteks itu. Nah, Bang Nursi, kalau kita lihat G20 di dalam konteks itu selalu kan bicara tentang apa? Climate change, sama sekarang ya ekonomi ya. Dengan ekonomi apa itu? Kripto. Ekonomi kripto kayak gitu, udah bukan yang finance lagi, tapi sistem ekonominya di dalam konteks ini. Nah, mau nggak mau ini kan model multilateralnya Barat di dalam konteks global hegemoni gitu, hegemoni global. Tapi sebetulnya isunya ya capital accumulation, isunya juga bagaimana penguasaan dunia dan dalam pengaturan global. Dan dalam pengaturan global yang seringkali disebut human control system. Global human control system. Yang itu loh Bang, yang kita bicara tata tertib dunia itu loh Bang. New World Order dalam konteks itu. Nah, jadi balik lagi isinya orang ini kok kayak rakus dengan kekuasaan, harus superpower. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita membangun dunia yang tidak dirusak, lingkungannya tidak dirusak, manusianya hidup beradab, berdampingan, kayak gitu nggak mungkin ya itu ya. Itu utopi. Enggak lah, nanti ada masa di mana Nabi Isa turun kayak gitu, baru kemudian seluruh dunia Islam udah nggak ada lagi agama lain, tapi nggak tahu berapa lama dan kita nggak tahu kapan, tapi kita tetap bisa berharap itu kalau kita menggunakan nabawiyah gitu, nubuah Rasulullah dalam konteks itu ya, dalam konteks bagaimana melihat masa depan. Tapi paling tidak kalau kita lihat hari ini posisi Indonesia sebagai presiden dari G20 itu kan mestinya antara policy internasional di G20 dengan policy nasional mestinya kan sejalan. Tapi kok kelihatannya sekarang polisi eksploitasi yang derlong parong, polisi pengurusan terhadap
ekstraktivisme resources itu masih jalan terus, masih merusak lingkungan terus. Nah ini bagaimana nih Bang Nursi menjelaskan kepada pemirsa IC Trilso supaya nanti kita bisa diskusi sebelum nanti kita lihat apa saja sih agendanya dalam konteks itu. G20 ini terdiri dari 20 negara. 11 negara maju, 9 negara emerging countries. Itu perwakilan ya sebetulnya. Dari 20 ini total PDB dunia 60%. Jadi total PDB dunia mayoritas ya, majority menguasai seperti itu. Jadi selain dia 11 negara maju, 9 negara emerging countries, 60% PDB dan pasarnya juga besar. Ya. Yang menarik lagi kekuatan militernya sesungguhnya. Jadi artinya sesungguhnya G20 ini satu kumpulan negara-negara yang mau dia bangun dalam perspektif ketentuan global yang mereka menyebut sebagai new normal. Memang sebelum isu new normal ada, G20 ini dibangun dalam rangka koordinasi dari melihat pertarungan blok-blok perekonomian yang mulai muncul. Jadi Anda mungkin ingat terbentuknya NAFTA ya, American Free Trade Agreement. Lalu ada AFTA. Lalu dari NAFTA ke AFTA muncul apa yang disebut dengan Trans-Pacific Partnership. Lalu ada juga Trans Trade and Investment Partnership. TTIP untuk kawasan NATO, kawasan APEC. Nah, G20 ini arahnya sesungguhnya bagaimana merekatkan satu sama lain dari 9 negara berkembang dan G20 untuk dalam satu tujuan yang sama. Jadi disebut dengan kesejahteraan dunia. Global world istilah mereka. Global world. Ya, global world. Dengan cara mereka. Dengan cara mereka. Nah, saya justru dengan latar belakang itu saya melihat G20 agendanya sesungguhnya ditentukan oleh G7. Yang the real industrial sebenarnya G7 country. Nah, ketika tarik lagi G7 kalau dalam konstruksi keuangan nanti ujungnya dengan crypto ekonomi itu G4. Ditambah dengan Cina jadi G5. Jadi kan penentu special drawing rights mata uang IMF itu kan ada dolar, ada euro money, ada pound sterling, ada yen, tambah lagi dengan yang namanya yuan renminbi yang bobotnya 10,11%. Jadi G7 tarik ke sini ke G4 plus Cina, ditarik ke atas G20. Tapi beyond that, sesungguhnya secara globalnya muncul yang disebut dengan non-government organization di tingkat global. Jadi global NGO-nya World Economic Forum. Nah, yang mengatur-ngatur. Kelihatannya NGO tapi tingkat global. Tapi jangan salah, justru mereka di sini menjadi penguasa konkretnya. Karena itu kalau kita lihat new normal dalam konstruksi G20 atau G20 ini cuma 3 komponennya. Vaksin, global climate change, crypto ekonomi. 3 ini mainannya. Itu ya mereka ya. Cuma 3 ini mainannya. Jadi kemanapun Anda bicara. Padahal mereka ini orang-orangnya ini mati juga kan nanti ya. Pertanyaannya sedap bener. Oh, maksudnya bikin sejahtera gitu loh dan enak di dunia, enak juga di akhirat bahagia. Mungkin pengen di mumi gitu ya. Jadi mati pun di mumi gitu ya. Hartanya dikumpulin buat jadi mumi. Nah, kalau ngomongin penguasaan dunia, ekonomi dunia dan sebagainya, toh juga kebutuhan manusia juga terbatas. Nah, tapi Bang, dalam konteks itu kan sebetulnya menjadi presiden itu kan ini apa namanya kayak gantian gitu kan, rotasi. Giliran. Jadi sebetulnya kalau harapan belum selesai ngomongin. Kalau menurut Bang Nursi kita jadi presiden ini penting nggak sih? Kalau Anda cuma tunduk pada ketentuan cuma jadi alat pion untuk istilah saya. Pion. Iya. Pion dari ketentuan global, maka saya selalu mengunculkan pertanyaan begini. Sesungguhnya kalau begitu eksistensi kedaulatan bangsa ini di mana? Kalau sementara Anda tunduk dan patuh pada kerjasama global, yang kerjasama global tadi belum tentu sejalan dengan ekonomi konstitusi misalnya, itu gimana? Betul. Belum tentu ketentuan global sejalan dengan ekonomi, karena beda historinya, beda kepentingannya, dan nilai kejuangannya beda, semangatnya beda, nilai kejuangannya beda gitu ya, orientasi kebernegaraannya, bukan bernegara, kebernegaraannya itu juga beda.
Mereka ke orientasi kebenarannya siapa? Kan segelintir orang. Segelintir orang, dekabal itu kan, dekabal itu. Makanya tadi saya balikan ke World Economic Forum, beyond the World Economic Forum kan dia tahu. Kalau swap, balik lagi kan, ini di sini ada UN-nya, terus kemudian ada kelompok-kelompok sebetulnya non UN organisasi, tapi begitu berkuasa. Betul. Jadi kalau saya selalu ngomong ini geng, kayak gitu ada geng di level itu hampir di semua isu loh, kayak misalnya tentang space, tentang roket, tentang yang kayak gitu-gitu juga ada lagi gengnya, geng 8, geng ini yang seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke sana sebetulnya penguatan, tapi kan ini bukan langsung di bawah tadi kayak NGO-nya kan, bukan UN di dalam konteks itu. Tapi posisi UN juga sentral di situ. Dia gunakan juga. Kalau bisnis ya, Pak? Ya. Jadinya mereka juga. Jadi ketika Anda bicara UN sebagai sentral, tapi beyond that ini ada satu kelompok kecil yang begitu kuat pengaruhnya dibanding UN-nya sendiri. Misalnya, maaf saya tidak merendahkan Sekretaris Jenderal UN ya, Jenderal Sekretaris saya bukan itu. Tetapi kan dalam fakta begitu banyak kebijakan-kebijakan yang muncul dari Sekretaris Jenderal PBB itu kalah ketika berhadapan dengan Dewan Keamanan. Kalah dengan hak veto 5 negara. Dewan Keamanan 5 negara, hak veto 5 negara. Padahal itu kan dari kapan? Itu zaman Perang Dunia Kedua. Karena itu beberapa. Terus sekarang masih sama kayak gitu. Itu karenanya sejak peristiwa. Bagaimana ngomongin demokrasi ilusi? Nah, tadi yang saya bilang, Husnul. Jadi ketika kasus 9798 muncul, lalu kemudian terjadi WTC, orang sudah berpikir melakukan reformasi atas PBB, IMF, Dewan Keamanan, dan ucapan sudah berpikir begitu. Mari kita perbaiki. Jadi kalau Anda menggunakan reformasi untuk negara berkembang, dibalikin lagi oleh para ilmuwan mereka sendiri. Kalau gitu Anda juga harus melakukan reformasi IMF. Anda juga harus melakukan reformasi pada namanya Bank Dunia. Anda harus melakukan reformasi pada Dewan Keamanan. Anda harus melakukan reformasi pada Dewan hak veto tadi gitu. Tapi tidak pernah muncul. Kecuali cuma sekedar pergantian struktur suara sedikit-sedikit yang tidak mengubah hak suaranya Amerika, tidak mengubah hak suaranya Uni Eropa dalam misalnya nggak sama sekali nggak mengubah gitu. Nah, ketika Anda terjemahkan ke dalam G20, ya sudah seperti saya bilang, dia cuma perpanjangan G7. Kalau gitu perpanjangan G7 ya berarti perpanjangan G4. Kalau perpanjangan G4, NGO-nya WEF, World Economic Forum gitu sudah melihatnya. Apa misinya? Mempertahankan dominasi mereka, mempertahankan hegemoni mereka di panggung dunia itu. Dan ini yang tadi saya katakan karena saya pernah diundang juga di yang teman-teman 8 itu yang tadi saya bilang. Saya selalu ngomong geng itu, international gang, MTCR, Missile Technology Control Regime. Itu dibentuk oleh G7 juga. Iya, sama. Itulah yang menguasai teknologi ini yang kemudian NASA. Nah, sayangnya dari konstruksi G7 orang mesti tahu bahwa ada OECD. Ya, ini tadi saya juga ada undangannya nanti yang World Forum itu salah satu pembicaranya adalah dari OECD. Gitu. Nah, ini kita mesti tanya nih ke ke Dr. Nur Hayati. Kan tanggal 15 ya yang ada pertemuan dialog tentang judulnya sih menarik kayak gitu ya. Apa ini judulnya? Ada diskriminasi gender ya ini ya. Freedom from Discrimination, Historical Journey from Japan bukannya ilusi Indonesia. Gak apa-apa ya. Enggak tadi yang bicara ya ada UN Women. Ada ASEAN, ada Sherpa G20 Indonesia, ada OECD tentu saja. Tapi ini salah satu dari sekian dan saya yakin persoalan dengan isu perempuan itu satu nggak punya power, yang kedua nggak punya uang. Jadi kadang-kadang itu keterbatasannya itu di sana. Walaupun menterinya perempuan belum tentu punya perspektif perempuan kayak gitu kan itu jadi. Tapi Mbak Nur Hayati, kalau kita lihat di dalam konteks posisi G20. Indonesia jadi presiden, ini agendanya itu apa saja? Kok saya itu dengar-dengar itu baca-baca, itu meetingnya banyak sekali ya. Itu pakai APBN atau pakai apa kayak gitu? Kalau kita ngundang, kalau dulu zamannya di DPR, ngundang internasional itu kan yang bayar DPR ya? Iya, jadi kalau kita jadi tuan rumah, yaitu kita punya konsekuensi logis dong. Anggaran. Gitu. Berapa itu? Lumayan sih. Waktu saya jadi ketua badan kerjasama antar parlemen juga, makanya waktu itu saya bilang kenapa kita harus jadi tuan rumah.
organisasi lain. Kenapa kita nggak bikin organisasi sendiri di mana kita yang jadi inisiatornya anggaran ini. Jadi kan mengangkat nama Indonesia gitulah ya gitu. Dan apa yang sudah kalau kan orang mesti nanya, Bu Nur lakukan nggak itu gitu? Karena kami lakukan gitu. Jadi misalnya ketika kita diminta menjadikan, sering sekali itu kita menjadi tuan rumah IPU, diminta ayo dong Indonesia, karena Indonesia paling gampang, paling mauan. Artinya kita senang ya jadi tuan rumah, kan orang Indonesia terkenal ramah dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu bahwa ini kita membiayai delegasi dan sebagian besar anggaran ini yang kita ambil dari, kan anggaran APBN kita kan paling besar kan dari pajak. Dari utang juga. Ya, tapi kan pajak ini yang bayar kan rakyat gitu. Utang ya. Nanti juga rakyat. Ya, iya. Tapi kita utang sumber APBN-nya selain itu kan yang kan teks. Nah, saya itu selalu mungkin dianggap aneh gitu ya, karena saya yakin bahwa jadi anggota DPR pun itu punya tanggung jawab yang besar, berat di pundak ini, gitu kan? Karena ada yang ngawasin nih, bukan rakyat yang ngawasin. Rakyat mungkin lupa milih siapa karena ini. Tapi kalau ada 2 pengawas kita yang lapor langsung, ditulis langsung, itu kan berat. Jadi kemudian kita bikin itu yang namanya World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Wah, seneng kan Sustainable Development ini menjadi isu dunia dan pada SDGs ini, dan pada saat itu memang Indonesia berperan aktif. Waktu itu Presiden SBY, terus Kamerun ya, Perdana Menteri Inggris, sama Sirleaf, Presiden Liberia yang mewakili Afrika, SBY mewakili Asia kan, kemudian Kamerun itu. Artinya kan sebetulnya Indonesia punya chances gitu. Kalau kita mendirikan organisasi itu dan sudah dikenal, IPU waktu itu tidak mau. IPU merasa kok jadi Indonesia gitu kan. Tapi saya bilang ya kita punya hak. Kan banyak juga organisasi yang didirikan oleh negara-negara maju itu. Kenapa kita nggak bisa gitu kan? Dan ternyata rame, yang hadir juga banyak, alhamdulillah. Kemudian ada juga yang namanya GOPAC, Global Parliamentary Forum on Against Corruption. Saya waktu di Medan tuh. Itu kan. Nah, itu dia bilang Indonesia, saya bilang kami mau, karena saya ketua BKS, tapi kami mau jadi tuan rumah asal presidennya Indonesia, dari Indonesia. Karena waktu itu bilang nggak bisa ini, karena ini. Saya bilang kalau nggak bisa kita nggak mau. Buat apa kita sekedar jadi tuan rumah? Jadi harus jadi presidennya, terus baru kemudian ada meetingnya di Indonesia. Iya, jadi kita waktu itu akhirnya disetujui gitu kan. Jadi kita yang kita mau. Jadi maksud saya bisa loh Indonesia ini mewarnai gitu kan. Jadi G20 ini juga sama, meskipun kan waktu itu ada APEC kita ya, jadi tuan rumah APEC zamannya Pak SBY. Jadi setiap presiden punya bagian giliran untuk menjadi tuan rumah dari organisasi internasional ini. Nah, dari G20 ini saya berharap bahwa ada sesuatu yang bisa kita warnain gitu. Jadi presiden. Jadi walaupun tadi sebetulnya visi misinya dari G7, G4, tapi kita sebagai presiden gimana caranya the art of possible. Kalau politik itu kan kayak gitu. Kita punya seni bagaimana memasukkan vision kita. Gitu. Sebagai negara yang dikenal gitu kan, yang dikenal negara demokrasi terbesar dan mayoritas penduduknya Muslim. Makanya saya senang sebetulnya, saya menyambut dengan sangat baik karena temanya saya dengar ingin ekonomi syariah gitu ya. Tapi kita belum lihat ini di dalam, kan jumlah pertemuannya banyak sekali. Banyak sekali ya, karena kan negara-negara Barat ya, yang tadi G7 itu kan semua OECD itu kan memanfaatkan sebetulnya seperti Inggris, itu kan ekonomi syariahnya luar biasa. Bahkan Jepang sendiri itu kan tidak ada bunga ya, menggunakan bunga berbunga ini, artinya bunga bank dan lain sebagainya. Ekonomi syariahnya jalan. Nah, Indonesia bagus sebetulnya, tapi harus ditata gitu ya. Artinya ini kesempatan menunjukkan bahwa Indonesia ini negara demokrasi terbesar dengan penduduknya mayoritas Muslim, makanya ekonomi syariahnya bisa bangkit gitu kan. Nah, siapa yang menguasai ini harus ditunjukkan bahwa ini ekonomi yang sebetulnya ya concernnya mereka itu kan di ekonomi kerakyatannya. Karena kan kita yaitu hak-hak rakyat itu sebagai stakeholder gitu kan. Nah, mungkin
Bang Ihsan benar bahwa ini semua ini bagaimana kita mau mewarnai kalau kita nggak kuat, gitu kan? Sementara negara-negara ini negara raksasa semua yang sudah punya agenda tersendiri, gitu ya. Nah, ada satu yang bagus yang baru yang sekarang ini, tapi bukan ide Indonesia ya, yang akan diterapkan pada saat sekarang ini di Indonesia, yaitu G20 Empower. Namanya baru ini kan, ada W20, ada nanti ya Women 20, kemudian itu yang women, kemudian ada B20 Businessmen ya kan gitu, B20. Kemudian juga ada yang baru yang Indonesia baru pertama di Indonesia, P20 Parliamentary 20. Nah, ini akan diadakan pertama di Indonesia. Nah, ini yang saya bilang semua ya, kita harus benar-benar bisa menunjukkan. Misalnya seperti kita punya Pancasila, kita itu luar biasa loh. Saya paling bangga ketika saya menjadi parlemen itu ya, Presiden Parlemen Perempuan Dunia. Saya selalu mengatakan di Indonesia itu sebetulnya laki-laki dan perempuan sama dalam konstitusi, kan haknya sama dan lain sebagainya. Kita sudah punya presiden perempuan dan lain sebagainya. Dan kita punya satu simbol yang luar biasa filsafat kita, unity in diversity. Gitu kan. Jadi kita kan bersatu dalam keberagaman. Nah, ini harusnya yang tetap dipelihara. Jangan justru ingin dipecah belah gitu. Jadi ini yang harusnya ditunjukkan di saat G20 ini, kebersamaan. Semua menyatu gitu ya, diajak, ayo dirangkul, tunjukkan. Ada saat kan semua itu ingin meninggalkan legacy. Itu kalau saya pikir. Ada 181 meeting yang direncanakan, pertemuan. 181 dari 365 hari. Itu kira-kira setiap 2 hari ada meeting ya? Kan ada yang tiap hari meeting, ada yang ya, tapi ini memang unbelievable ya. Ini saya kira, saya kan ikut G20 ini bukan baru sekarang. Jadi kita ikut, saya tapi bukan dari delegasi, bukan karena saya di DPR-nya, tapi waktu itu saya sudah di JCIAD ya, Geneva Council on International Affairs for International Affairs and Development. Itu kebetulan saya sampai sekarang saya presidennya. Itu kita ikut di Jepang, kemudian Saudi, kan? Kemudian kemarin Saudi ikut. Ini Roma. Nanti yang jadi pembicara perempuan salah satunya dari Saudi. Roma, karena Saudi sebelum Roma kan. Kemudian Italia itu kan, kemudian Indonesia. Nah, nextnya adalah India gitu. Nah, sekarang tadi kan dibilang ada pembicaranya ini dari Jepang gitu. Nah, ini yang saya ini Yuriko Meguro itu W20-nya delegasinya Jepang. Iya, delegasinya. Nah, bagaimana sebelum ini Turki pernah menjadi tuan rumah juga ya. Jadi bagaimana kita bisa mewarnai sebetulnya. Bagaimana kita bisa memperkuat di saat ini ya, tunjukkan bahwa unity in diversity itu benar-benar ada, benar-benar menjadi simbol semboyan yang kita banggakan, bukan tunjukkan bahwa negeri ini tidak ada teroris, tidak ada radikalis. Negeri ini adalah negeri yang aman, ya, yang masyarakatnya, kita kan dikenal sebagai masyarakat ramah. Itu in politik. G20 in politik. G20 empower. Bukankah ekonomi itu selalu dipengaruhi oleh betul, politik? betul, ya. Jadi kita kan makanya saya bilang bahwa politik itu ekonomi itu selalu berpengaruh. Kalau tidak ada stabilitas politik, tidak akan terjadi peningkatan ekonomi. Itu ininya, teorinya. Tapi sebenarnya kan apa katanya? Nah, itu harus diwujudkan juga begitu. Artinya sekarang kita tidak bisa menafikan lagi bahwa kita sudah menjadi bagian dari global community, kan begitu ya Bang Ihsan, Mbak Husnul. Tidak bisa menafikan bahwa kita it's global community. Tetapi bagaimana kita mengambil peran di global community ini? Bagaimana kita memposisikan? Karena Indonesia ini negara besar. Kita di ASEAN saja we are one of the 1/3 ya, sepertiga dari economic in Asia. 1/3 dari tapi GDP kemudian kita ASEAN. punya itu ASEAN apa itu? MEE, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ekonomi Nah, ASEAN. tapi Tetap kita aja kita dibuang. Nah, tempat tapi buang. kita nomor 4, nomor 5 sekarang dalam kita kalau lihat begitu kan kita sekarang kalah dengan bagaimana ekspor kita di Eropa itu ya, kita minus kan, defisit kan ekspor kita. Tapi Vietnam tuh surplus ekspornya ke Uni Eropa. Bayangkan, saya sampai waktu saya di
Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa, dan saya kecewa. Saya bilang Indonesia kok kan di ban itu minyak palm oil kita kan di ban. Ini negara besar kok kalah sama, bagaimana artinya tadi yang Bang Ihsan cerita itu kan, demokrasi yang tadi itu lobbyisnya bagaimana ya kan. Ini peran ini semua harus mampu. Jadi Indonesia harus mampu memposisikan kita friendly brother ke ASEAN, tapi kita harus tahu bahwa kita besar dan kita harus menguasai kedaulatan kan, seperti saya bilang bagimu negeri tadi ya kan, selalu ada. Jadi ini yang harusnya kita mampu manfaatkan di G20. Presiden sudah siap enggak dengan itu, tapi gimana dia komunikasi? Ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia ya. Harus bahasa Indonesia. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Malah salah lah itu. Salah nanti. Come to my country. Please invest. Ya, investasi ini kan juga jadi persoalan kita di dalam konteks kalau kita bicara global organization, ya kan? Visi misi di dalam konteks itu, kemampuan diplomasi itu juga mempengaruhi ya. Apalagi dulu kalau saya ngomong itu pada banyak yang tersinggung, karena kalau teman saya itu kalau anaknya diplomat pasti anaknya nanti dapat posisi enggak gitu. Nanti kalau yang perempuan laki suami istri diplomat, yang perempuan yang berhenti, yang laki enggak taunya cerai habis itu. Jadi ini kayak seperti nepotisme yang tidak terlihat, tapi enggak Mbak, sekarang sudah berubah. Oke, kalau sudah berubah, jadi para diplomat kita itu bagaimana caranya juga between quote bisa mempromosikan Indonesia, kalau memang itu bukan kemudian kita mempromosikan supaya kita dijajah. Kan gitu kan? Menarik itu, ya kan? Menarik sih situ tuh. Jadi mempromosikan bagaimana, makanya dulu saya pernah salah satu ya, saya nyebut nama nggak apa-apa lah. Waktu saya kuliah di Australia, itu berarti kan 90-an ya, awal 90. Itu saya diajak nih, ayo Mbak bikin untuk MW di Indonesia. Belum ada waktu itu. Terus saya bilang, excuse me, kok suruh saya jualan produk Amerika di Indonesia, terus semua orang sama? Iya, nanti kan ini jadi kayak MLM yang kayak gitu kan. Untuk apa? Di Indonesia keren-keren kalau kita mau ngomongin art, ngomongin batik, ngomongin yang kayak gitu. Kalau mau bagaimana kita menjual produk kita yang keluar. Makanya di Australia itu Menteri Luar Negerinya itu dengan trade, Minister for Foreign Affairs and Trade. Oh iya, keluar. Jadi keluar kayak gitu kan. Outward looking, bukan inward looking. Betul. Jadi bukan kemudian Menteri Perdagangan pekerjaannya bagaimana impor beras yang kemudian dibuang, beras, impor gula, impor bawang merah, bawang putih, kemudian apalagi garam. Sampai sama. Terusan pacul. Pacul ya, kita impor pacul aja dari negeri Cina kayak gitu. Nah, ini persoalan ini Bu di dalam konteks. Iya, kita bagus di dalam konteks itu, tapi mau di ASEAN ternyata kita bukan yang terbaik. Kemudian tapi kita kemudian dijadiin masuk pada salah satu sekretariat ASEAN kan ada di salah satu kita ya sekretariat. Enggak kan ada yang HAM itu mana kayak gitu kan. Ini mana lah Indonesia yang sekretariatnya. ASEAN. Tapi pusatnya sebetulnya. Iya, pusatnya. Tapi kita kalah apalagi menghadapi yang ASEAN Open Sky. Oke, kalau begitu kita konstruksikan dulu posisi diri kita ke dalam diri kita. Jadi inward to inner. Inward to inner, gitu ya. Untuk melihat inner motive tadi, inward to inner motive, gitu ya. Oke, Anda bicara ekonomi syariah dalam G20. Oke, Anda bicara tentang bagaimana membangun sebuah sistem dengan basis SDG. SDGs. Saya sebelum sampai ke situ, saya masuk dulu ke ekonomi syariah. Pertama karena saya sudah melihat ada Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Lalu ada organisasi masyarakat ekonomi syariah. Ada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Iya kan? Pertanyaan. Tapi hidupnya dari riba, gimana? Anda udah jawab dulu Bang. Oke. Nggak tahan. Oke. Anda bicara ekonomi syariah, tapi kemudian Anda nggak ngerti ekonomi syariahnya apa? Nah, di situ saya wajib menyampaikan kepada pemirsa IC The Real Show, cetak biru yang dibangun oleh kalangan-kalangan
pemegang otoritas tentang ekonomi syariah itu menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendasar. Saya punya 5 pertanyaan, Husnul, untuk bicara ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Apakah ekonomi Islam yang dibangun di level Indonesia, di level regional, di level internasional, itu sudah basisnya jujur? Ya, itu yang jadi persoalan kan? Enggak kan? Honesty tadi. Honesty is the best policy. Apakah jujur? Yang kedua, apakah bebas dari serakah? Wah, itu kalau urusan nggak ada rumah sakitnya, penyakit itu. Yang ketiga, polis serakah kan nggak ada. Enggak, itu benar. Itu kan Gandhi bilang kan, the world it's enough to feed everybody, but never enough to feed one greedy. greedy. Dan tadi rakus, kemudian tadi. Nah, pertama jujur dulu. Jujur. Yang kedua soal keserakahan. Yang ketiga, apakah ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang mau dibangun terbebas dari persepsi, sementara Anda tidak pernah bisa melepaskan diri pengertian tentang uang yang sesungguhnya itu apa? Ya, uang itu. Uang, nilai tukar, currency, exchange rate, itu saudaranya adalah inflasi dan suku bunga. Itu berarti ketika poin ketiga persepsi itu basis adalah soal nilai tukar, maka dia bicaranya khususnya dengan soal riba. Means fiat money atau uang cetak itu jadi bermasalah. Apakah Anda bersedia menggeser problematik ekonomi syariah yang basisnya fiat money, uang cetak itu menjadi sepenuhnya berbasis dinar dirham sehingga terbebas dari riba? Itulah. itu pertanyaan keempat. Kita sebetulnya punya kolateral ini. Sebentar, saya terusin Husnul. Yang kelima. Enggak. Kita bahas ilmiah. Dinar yang kemarin siapa itu? Enggak, udah itu nggak urusan itu. Udah dikeluarin. Udah. Yang kelima, Husnul. Tidak hanya pada level nasional dan regional. Apakah ekonomi syariah, ekonomi Islam sudah punya sistem akuntansi? Mereka pakai yang sama. Nah, ketika saya ini ngomong yang ahlinya loh dari Islamic Development Bank yang kantornya di Jeddah. Iya, justru karena itu saya ngomongin begitu, Husnul. Jadi ketika ada orang yang ingin meninggalkan legacy-nya, the best legacy is economy syariah gitu katanya. Dia harus jawab 5 pertanyaan saya. Nah, kalau dia jawab pertanyaan saya, maka pertanyaan berikutnya secara akademiknya, apa hubungannya dengan SDG? Sementara SDG basisnya Anda tahu apa? Global saving dan global investment. Nah, kalau Anda bicara basis SDG adalah global saving dan global investment, means Anda bicara siapa berarti? Kapitalisme global kan? Walaupun mereka pakai istilah macam-macam. Jadi di balik G20 yang basisnya SDG, di balik G20 yang basisnya tadi ekonomi syariah, sesungguhnya ganti baju. Ya cuma karena ganti baju. Jadi casingnya saja berganti. Saya nggak mau menggunakan istilah saya biasa, saya ngomong kemana-mana sebagai nggak enak saya ngomongnya. Tapi ini ganti casing. Tadinya Anda pakai baju pakai baju berjas gitu ya. Lalu kemudian dengan celana panjang, lalu pakai dasi kupu-kupu atau dasi panjang. Kali ini enggak. Anda sudah bergamis tapi pakai jas juga, terus pakai ubel-ubel gitu. But the main point, Anda tidak pernah bisa lepas dari 5 hal ini. 5 hal ini Anda tidak bisa lepas. Itu gimana jadinya? Kalau saya melihat SDGs agak beda sedikit ya. Seperti tadi saya katakan, apapun yang mereka gunakan, ya, yang mereka ikut SDGs, kita ikutin saja. We speak with their language. Kalau saya ya, artinya begini. SDGs itu saya sekarang kebetulan jadi WPL Global Ambassador for Sustainable Development Goals. Ya, kenapa saya suka? Kenapa saya tadi bikin World Parliamentary on Sustainable? Karena satu hal yang saya suka. The ultimate goals of sustainable development ini adalah leave no one behind. Saya selalu tangkap ini dan saya selalu katakan, tahu nggak artinya ini leave no one behind? Regardless their religious, their ethnicity, ya kan? They have the right to live in this world with prosperity, peace and prosperity. Artinya siapa? Sekarang kita harus pikirkan, mana kalau misalnya di G20 kemarin di Roma di Italia itu di W20-nya bicara mengenai kan ada pertemuan women ministerial meeting ya. Di situ tiba-tiba dibahas tentang Afghan woman. Saya kaget sekali. Wah, bagus gitu ya. Afghan woman.
mereka bicara tentang Afghan woman untuk apa? Untuk mendiskreditkan Taliban. Kan Taliban ini berkuasa, mereka masuk dari Afghan woman. Kemudian saya berpikir, saya bilang sama dia, oke, I'm in charge with Afghan woman. Karena apa? Afghan woman ini sekarang kan di mana-mana dijemput ini. Ada teman saya yang sekarang lagi di UK ya, di British, di Amerika, di Kanada paling banyak. Kanada itu Trudeau itu ngirim pesawat untuk ngangkut pengungsi gitu ya. Jadi negara-negara itu ngirim pesawat ke Afghanistan untuk mengangkut politisi-politisi yang berseberangan dengan Taliban ini. Kemudian saya bilang Afghan woman ada yang lain. Woman-woman yang lain ini yang lebih sengsara dari Afghan woman. Siapa? Ya Palestinian woman. Yang tiap hari perang, hari-hari anaknya meninggal, ada yang diperkosa, ada yang itu kejahatannya kan luar biasa banyaknya. Sementara SDGs ini bicara tentang leave no one behind. Jadi saya suka sekali dengan SDGs ini. Ya, itu artinya ketika yang saya bisa paham cara berpikir. Yeah. Artinya masuk ke dalam strategi untuk membongkar persepsi. Yeah. Itu artinya. Jadi leave no one behind. Kan? Dalam konstruksi woman misalnya, sebenarnya Mbak Nur ini masuk ke dalam situ, speak their with their language gitu. Pada hakikatnya masuk untuk membongkar strategi. But the values sesungguhnya untuk masuk ke dalam rekonstruksi, cuma dengan cara dekonstruksi dengan masuk kayak gitu metodologinya begitu ya. Metodologinya begitu jadi jatuhnya. Nah, artinya sesungguhnya tidak juga sepenuhnya pada mengambil SDG. MDGs, gagal. Kemudian bikin baru lagi SDGs. Karena dengan kata-kata sustainable, seem very good. Dengan 17 pilar yang macam-macam gitu. Ini ada no poverty, zero hunger, 17 pilar, quality. Tapi ini kan promoting promoting their hegemony, promoting their domination regarding the global saving. Policy yang lainnya adalah berbeda. Yang aku tadi bilang tentang double standard. Iya, multiple. Tapi bagus diangkat bahwa you have role. Jadi punya peran di situ. Speak with our own language. Gitu, our own vision. Saya terusin di tempat situ. Saya terusin, Usnur. Mbak Nur, ketika Mbak Nur menyatakan bahwa korban tertinggi adalah perempuan-perempuan Palestina, saya merujuk langsung pada risetnya SDG sendiri. Pada sekitar tahun 2019 ya posisinya. Salah satu pilarnya adalah soal poverty. Poverty. Kemiskinan. No poverty. Pilar yang lain adalah tingkat kesehatan hidup di kalangan wanita, di mana gendernya juga cukup kuat, dengan pendidikan kuat. Artinya ekonominya bagus, tidak ada ketimpangan. Anda tahu apa salah satu riset SDG? Mereka meneliti tentang mental disorder. Mereka menemukan 4 negara pengidap mental disorder. Negara yang pertama adalah siapa? Itu masuk G7. Iya, Amerika. Kedua siapa? Inggris. Ketiga siapa? Ternyata Australia. Australia. Yang keempat tahu siapa? Indonesia. Kita mental. Nah, tunggu sebentar. Diuber lagi ke dalam. Siapa sesungguhnya mental disorder? Siapa yang paling terkena tertinggi korbannya? Anda tahu siapa? Woman. Perempuan. Stres. Pertanyaan berikutnya, kenapa Anda stres? Domestic violence. Nah, ketemu risetnya Stiglitz. Tadi ras diskriminasinya kanker stadium 4. Sebentar, saya terusin dulu. Nanti kelihatan di situ bahwa pertarungannya tajam. Jadi ketika Stiglitz menyatakan ras discrimination di Amerika sudah kanker stadium 4, the main victim korban utamanya adalah perempuan. Dan perempuan di sana itu dipaksa untuk bekerja dengan beban macam-macam gitu. Akhirnya dan akhirnya berhadapan dengan industri informasi. Dan di satu sisi berhubungan dengan industri makanan, di sisi lain berhubungan dengan industri farmasi, di sisi lain berhadapan dengan sisi ekonomi, gitu loh. Jadi gini rasio ketimpangan itu ternyata berhubungan dengan itu. Betapa bertarungnya industri makanan sama industri farmasi dan perempuan yang jadi korban. Di Inggris sama. Di Australia sama. Sekarang di Indonesia kenapa? Tadi riba. Perempuan-perempuan itu suka
melakukan pinjaman online, suka mencari-cari pinjaman kayak gitu, dan mereka juga punya tugas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Iya, dan akhirnya mereka terkorban. Itulah mental disorder. Artinya sesungguhnya ketika SDG melakukan riset dan kemudian terbuka mental disorder basisnya adalah riba, maka pertanyaan besar, apakah SDG menyelesaikan riba? Enggak. Tidak, dengan global saving hidupnya dari riba. Makanya nggak barokah. Oke, sekarang kita Oke. Emang itu persoalannya. Menarik sekali. Jadi ini urusan barokah. Iya. Jadi urusan urusan yang tadi itu. Iya. Karena saya selalu bertanya kayak gitu. Kalau kita hidup dari riba, utang uang, dan tahu nggak ribanya berapa setiap tahun kita bayar? 400 triliun lebih. Enggak, maksud saya makanya lihatnya ini kan kalau saya melihatnya makanya saya bilang bedanya itu kan. Saya melihatnya justru SDGs ini banyak sekali nilai-nilai Islamnya. Karena zero poverty itu kan kemiskinan kan di Islam kan. Kenapa kita bicara riba? Kita kan ada zakat, infak, sedekah. Orang Islam tuh tangannya di atas gitu ya, selalu memberi, dan hanya di Islam yang ada berbagi itu bertambah. Berbagi tidak mengurangi, justru menambah. Itu hanya ada di Islam gitu kan, dengan zakat, infak, sedekah. Terus yang pertama justru kemudian tentang perempuan. Ya kan? Kan di Islam itu perempuan diangkat. Tidak boleh violence against women. Tidak boleh kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perempuan itu kalau di tempat lain di kitab suci lain nggak ada perempuan itu bisa meminta cerai, nggak ada. Cuman di Islam yang boleh. Bahkan ada pisah. Ya, jadi saya melihat berpisah. Jadi saya melihat saya justru membaca SDGs ini sangat Islami gitu. Kemudian cuma dia di dalam satu sistem kemudian green economy, green kan artinya kan rahmatan lil alamin ini tumbuh-tumbuhan ini kan harus kita pelihara, nggak boleh dihancurkan, nggak boleh. Jadi kenapa saya mau jadi global ambassador, mau bisa jadi itu, karena saya melihatnya justru SDGs ini sangat Islami, beda dengan obor. Kalau obor ini kan kepentingan satu negara untuk menjadi ini, tapi kalau SDGs ini yang sekarang kalau Millennium Development Goals, dulu saya juga jadi ketua task force-nya, itu tidak melibatkan parlemen. Saya pernah itu cuman dari Indonesia, saya dan satu dari Meksiko presentasi di UN. Saya waktu di IPU itu. Kita bilang, kalau kalian bikin tidak melibatkan parlemen, bagaimana ini bisa jadi? Karena parlemen ini yang menganggarkan, yang punya basis rakyat. Jadi parlemen harus dilibatkan. Makanya di Sustainable Development Goals, parlemen dilibatkan, bukan karena saya tentunya, tapi saya waktu itu sempat presentasi di UN. Nah, saya melihatnya dari kacamata yang saya lihat satu-satu, justru saya bilang begini, kenapa saya bicara di Turki, di mana-mana, kenapa kita nggak bilang, coba lihat SDG 1-17 ini. Kita lihat dari Al-Quran, hadis, kita ini kan, bahwa SDGs ini sangat Islami. Jadi kita menyebarkan ke Islam ini ya lewat Sustainable Development Goals ini, karena semua ada itu sebetulnya. Saya pelajari deh, karena saya lama sekali terlibat di Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals. Makanya saya sangat tertarik. Saya juga ikut di SDSN itu kan, yang sama Jeffrey Sah itu kan, kita terlibat aktif. Mungkin ya itu saya katakan bahwa sebetulnya kita bisa loh, Mbak Husnul, menguraikan one by one SDGs itu. Ini adalah nilai-nilai Islam, gitu. Bisa saja, cuma dalam satu sistem yang bukan Islam. Nah, gimana? Ada. Jadi ini yang disebut propaganda. Nah, itu persoalan. Jadi karena untuk itu sampai pada simpulan bahwa itu propaganda, kita harus punya metodologi untuk kebedahnya, Husnul. Metodologinya pakai 5C. Ya. Casingnya, konteks, konten, komprehensif, konsistensi. jadi kalau harus kita lihat dengan 5C, Husnul. Bagaimana casingnya, bagaimana konteksnya, bagaimana kontennya, bagaimana komprehensifnya, bagaimana konsistensinya, gitu ya. Soalnya casingnya tadi yang dibilang sama Mbak Nur, Islami.
Saya bacain ya, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, kemudian life below water, life on land, peace, justice, and strong institution, partnership for the goal. Nah itu yang nggak ada. Ini kan rahmatan lil alamin. Pertanyaan berikut, satu aja dari 17 tadi. Economic growth-nya basisnya apa? Basisnya Antar ketemunya Afrika dan Efek deh. Basisnya IMF dan World Bank, WTO termasuk. WTO, terus apa lagi basisnya? Riba, utang. Udah. Nah, itu tadi makanya istilah mereka yang disebut dengan dalam posisi green economic tadi ketemunya dengan apa yang disebut oleh Jeffrey Sachs sendiri, berbasis pada global saving dan global investment. Kalau basisnya adalah global saving dan global investment untuk economic growth, maka sesungguhnya beyond that, di belakang tadi yang 5C analysis tadi, dia menjadi ada satu kepentingan kelompok tertentu yang sesungguhnya menggunakan kendaraan green economic istilahnya. Jadi triple P-nya, people, planet and profit, gitu ya. Saya ulang. People, planet and profit, triple P-nya, sesungguhnya basisnya tidak lebih tidak kurang mempertahankan hegemoni dan dominasi kaum global. Ini pakai type ini Jadi sebetulnya sama dengan demokrasi juga. Jadi dia menjadi instrumen untuk sustainable. Artinya instrumen untuk mempertahankan. Saya baru pakai 5C analysis yang saya belum pakai namanya 7S analysis. Kalau pakai 7S analysis, ini akan kelihatan juga bahwa sesungguhnya ada konsistensi. Ada 5E juga kan akhirnya. Oh iya, ketemunya kayak gitu. Yang saya bilang berantakannya mereka pada institusi dan berantakannya mereka pada namanya pembentukan aspirasi. Nanti dalam kerangka itu gitu. Tapi belakangan dulu. Tapi kalau kita lihat, ini karena kebetulan saya acap kali menggunakan metodologi seperti untuk melihat apakah sesuatu ini bisa kita lihat something beyond that ya. Jadi kalau pakai ilmu komunikasi, saya akan melihat explicit message-nya. Apa? Explicit message-nya apa nih? Oh, mereka punya gagasan bagus tentang green economic. Explicit message, pertumbuhan bersama. Makanya dibilang people, planet, and profit. Implicitnya apa? Apa pesannya? Supaya tadi ada zero poverty. Gitu. Zero poverty apa? Jadi peace, prosperity, and stability. Peace, prosperity, and stability. Oh, itu implicitnya. Sekali kejar dong tacitnya. Apa nih pesan terselubungnya? Pesan tersuratnya, pesan tersiratnya, dan pesan terselubungnya yang kita mesti bongkar. Nah, kalau kita ngedapetin modelnya kayak gini, maka kita tidak bisa menerima hanya dalam konstruksi casing and konteks, tapi harus kita masuk ke konten satu persatu dalam rangka tingkat kedalaman untuk menunjuk dia konsisten nggak ya? Gitu. Dan semua networknya, lembaga-lembaga yang organisasi-organisasi networknya itu konsisten atau tidak. Sekarang pertanyaan, misalnya di satu sisi kita ngomongin tentang apa yang namanya climate action misalnya ya. Climate action, kita ngomongin climate action, climate change dan sebagainya. Tapi siapa sebetulnya lembaga yang paling merusak lingkungan? Anda tahu nggak, Usnul? Rusia dan China ketika bicara climate action, mereka tanya begini. Siapa yang bisa menjamin bahwa emisi karbon itu, gas emisi rumah kaca, emisi karbon, memang akan berkurang sekian persen dalam hitung sekian persen. Sementara mereka bertahan, ini kata kajian si Cina sama si Rusia ini. Sementara industri-industri G7 itu bertahan pada pola format industrinya dan tetap melahirkan polusi. Iya. Dan mereka itu pertanyaannya itu gitu. Undang-undangnya itu lucu. Jadi mereka kalau industri ini ternyata kurang untuk mengeluarkan karbonnya, dia bisa dijual ke luar. Enggak, di industri yang satunya lagi. Ini bagus sekali karena kita selalu melihat apa di balik itu. Gitu kan? Itu iya. Tapi kita kan juga selalu memikirkan bahwa ini
apa yang kita bisa ambil baiknya. Oke, masalah gitu ya. Tetapi di bawah makanya itu peran itu masih tetap. Nah, artinya kan dalam konteks hubungan internasional ada beberapa strategi. Ada strategi free market mechanism, gitu kan? Ada strategi struktural, ya kita kan? Akan sebenarnya juga ada strategi struktural, ada strategi diplomasi. Kan gitu mesti dilihatnya. Ada strategi kompetisi. Itu harus dilihat kakak itu. Nah, kemudian kita lagi. Nah, ketika kita sekarang ini kan tadi kembali ke kenapa kita Indonesia mengambil topik G20 ini ekonomi syariah, gitu kan ya, ekonomi syariah. Dalam rangka itu tadi kan memang zero poverty, gitu kan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Bagus itu. Nah, bagaimana kita masuk ya, kita isi dari yang 181 pertemuan itu, kita berharap bahwa semua forum ini tokoh-tokoh Indonesia, tokoh muda, ya saya berharap perempuan, ya terus orang-orang itu muncul, gitu. Jadi dari segala jangan hanya memunculkan, saya berharap tidak hanya menghadirkan orang-orang yang memang ingin mendapatkan ini dari Indonesia, keuntungan dari ini. Misalnya kalau kita definisikan ekonomi syariah apa? Sebelum masuk ke ekonomi syariah. Kalau saya begini, ketika DPR itu mengadakan acara ya seperti World Parliamentary Forum on Sustainable Development, saya minta UN Women. Kalau cuma dikirim dari Jakarta, saya bilang saya nggak mau. Karena ini forum internasional kok, masa kelasnya Jakarta? Kalau acara nasional, boleh UN Women Jakarta. Kalau saya tolak. Saya bilang saya nggak mau. Kalau mau dari UN. Karena Indonesia ini negara besar dan ini acara internasional, gitu. Nah, ini yang harus kita sikapi. Ya, jadi kita mau menunjukkan bagaimana Indonesia ini sebagai negara besar. Nggak mau kita dikirim orang sembarangan. Nggak terima. Kalau saya minta siapa, ini nggak mau. Ya kebetulan waktu itu saya ketua BKSAP ya, jadi saya bisa melakukan. Artinya bisa ini. Artinya ketika kita tadi kita bicara, kita jadi duduk itu ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab segala macam. Bukan karena saya, tapi saya bilang bisa. Nah, saya berharap di 181 agenda ini, ya ini kan ada yang online, ada yang offline, gitu ya. Ini bisa kita tunjukkan. Jadi kita sambil promosi juga. Cuma ini kan persoalan secara politik itu penuh dengan kontroversi. Di satu sisi kok hina-hinakan umat Islam di Indonesia. Kau hinakan ulama di Indonesia. Tapi yang kau jual ekonomi syariah. Makanya pertanyaan saya, Anda menjual ekonomi syariah tanpa konsep yang jelas. Nah, saya bisa buktikan siapa? Makanya pertanyaan saya apa? Kenapa saya bilang nggak jelas? Baru jawab. Ya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya membaca dengan baik cetak biru ekonomi syariah. Anda tahu nggak salah satu kutipannya apa? Apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi inna nahnu muslihun. Kata kuncinya fasada. Salah. Nggak ngerti dia bahwa kata-kata pasada itu tidak dalam konstruksi ekonomi syariah. Kata-kata pasada dalam tadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ayat apa itu? Al-Baqarah ayat 11. Di situ kata-katanya bermaksud adalah, hei kaum kafir, Anda jangan bikin kerusakan. Orang kafir bilang, "Qul inna nahnu muslihun," katanya. Enggak, kami melakukan kebaikan. Itulah SDG maksud saya. Itu orang munafik. Tahu nggak, Bang? Jadi Al-Baqarah, karena kita bahas kata Ustadz nih ya. Ini kita kata Ustadz nih ya. Jadi di awal-awal Al-Baqarah itu Alif Lam Mim ya. 4 ayatnya itu adalah sifat dari orang beriman. 2 ayat berikutnya itu sifat orang kafir. 13 ayat berikutnya orang munafik. Jadi kalau tadi yang di apa? Itu Waizakilah. Kata ruah lo itu. Kata ruah lo. Saya menemukan itu Waizakilah lahum la tufsidu fil ardi. Qalu inna nahnu muslihun. Ya siapa yang bilang enggak, lu jangan bikin kerusakan? Padahal ini adalah statement orang munafik. Dan itu dikutip belajar tadabbur dulu. Dan itu dikutip dalam cetak biru. Cetak birunya? Roadmap cetak birunya ekonomi syariah. Gimana? Satu. Nggak tanya ulama sih. Nah, yang kedua, terus masa mereka ekonomi syariah nggak ada ulamanya. Sebentar, saya terusin lagi. Lalu mereka juga bilang, ini ekonomi syariah
Nah, ini merujuk sampai dengan SDGs. Saya bingung. SDGs. Ini apa orang-orang ini? Ini ngerti nggak sih apa yang disampaikan oleh Jeffrey Sachs tentang SDG ini basisnya adalah global saving dan investment, global investment. Ini apa ini? Lalu saya ngebongkar tentang triple P-nya. Ini bukan kajian Ihsanuddin Nursi baru Husnul. Ini kajian saya sudah sekian lama ketika MDG gagal. Lalu mereka tergesa-gesa masuk ke SDGs, gitu ya. Lalu saya mikir, ini kemana sebenarnya? Saya cuma dapetin satu kata. Satu kelompok sedang mempertahankan posisi dirinya dalam rangka menghegemoni dan mendominasi dunia. Sederhana. Dan ini sebenarnya alat. Jadi sebenarnya kayak demokrasi, anti korupsi. Itu sebetulnya alat untuk menguasai. Suruh demokrasi kemudian kasih anti korupsi, terus mereka melakukan hegemoni. Seenaknya saja kita lupa, akhirnya kita berantem dengan urusan anti korupsi. Disitulah kita mesti kritis. G20 yang akan dibikin di Indonesia itu dengan 181 pertemuan sesungguhnya ini makin memperbaiki kinerja dunia, atau seperti rumusan Stiglitz, atau seperti rumusan teman-teman yang di Brookings Institute sana, bahwa ternyata kalau pakai MIT seperti kita bilang, kuadripolarnya Daron Acimoglu gagal dia ke dalam istilah Ihsanuddin Nursi menjadi bentuk heksapolar. Karena dia cuma ngebahas. Kayaknya waktu itu pernah ya di posting. Sudah, kita sudah global. Iya, kita sudah bicara tentang kegagalan kuadripolar analisisnya Daron Acimoglu yang kemudian bergeser menjadi heksapolar. Bagaimana kekuatan Taliban, kekuatan Turki, dan kekuatan Hamas tidak diperhitungkan dan ternyata demikian dominan dalam struktur kekuasaan dunia, gitu ya, sehingga akhirnya mereka tetap berkampanye tentang tadi Afghan woman. Itu kan sebenarnya dalam benar gampang Bu itu jawabnya. Halo, 20 tahun Barat menghabisi Afghanistan. Berapa perempuan yang mati? Berapa anak-anak perempuan yang rusak? Berapa kemudian anak-anak yang kakinya tinggal satu, tangannya tinggal nggak usah tanya ke Afgan. Live Black Matters. Berapa korban perempuannya? Live Black Matter dari kulit putih terhadap kulit hitam itu berapa? Kan baru kemarin sore berkuasa. Lah 20 tahun kan mereka yang berkuasa. Ya kan tadi kepentingan itu selalu ada. Kan ini kan propaganda, Iya, makanya. Kan dalam rangka kontestasi peradaban dunia. Iya, betul. Nah, ketika sampai pada kontestasi peradaban dunia, inilah saya ngajak Bu Nur, Mbak Husnul ke dalam apa yang saya sebut sebagai struktur otoritas. Tunggu sebentar, di struktur otoritas ini akan kita lihat apakah terjadi istiqomah atau tidak istiqomah. Struktur otoritas pertama adalah nilai. Turunin ke bawah menjadi kebijakan, turunin ke bawah menjadi strategi, turunin ke bawah menjadi bentuk fungsi, turunin ke bawah menjadi peralatan teknologi atau instrumentasi. Di bawahnya ke dalam bentuk yang ke-6, yang ke-7 biasanya jarang saya bahas, tapi karena ini nanti aplikasi ke politik praktis, dia ada aplikasi dan memberikan bukti, lalu ujungnya baru ketemu dengan konsistensi. Nah, sekarang pertanyaan, G20 ini kalau kita kaji dalam kerangka nilai apa? Liberalis. Satu. Yang kedua, G20 ini kalau kita kaji dalam rangka kebijakan apa? Tadi ada hegemoni, ada dominasi bertahan. Hegemoni global. Strateginya apa? Triple P. Strateginya planet profit. Kalau gitu profit oriented. Iya. Fungsinya kemana? Ya, kami tetap akan bertahan dan kami akan tetap menentukan dunia. Instrumentasinya apa? Kripto. Teknologinya, gitu ya. Aplikasi ekonomi kan. Iya. Nah, lalu berikutnya aplikasi buktinya gimana? Atur seluruh masyarakat dunia dalam kendali mereka, ketemu vaksin. Oke. Lalu berikutnya ada nggak konsistensi? Mereka tidak konsisten, berubah-ubah seperti soal demokrasi berubah-ubah, dalam kebijakan ekonomi berubah-ubah, bahkan termasuk terminologi. Anak ketika pertama kali disebutnya negara apa? Negara berkembang kan? Berikutnya setelah itu disebutnya apa? Negara dunia ketiga kan? Berikutnya yang disebut sekarang apa? Emerging market. Dunia ketiga dulu. Iya, dunia ketiga dulu. Baru berkembang. Development country. Iya, negara berkembang. Baru sebenarnya emerging market. Nah, ya positif. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih arti perubahan istilah itu? Gak ada. Semuanya cuma ditaruh di satu tempat yang lo tahu diri. Iya. Udah lo di situ aja gitu loh. Jadi artinya gampang banget bacanya. Kayak gitu. Nah, jadi Bu, kalau Ibu tadi bicara tentang bagaimana kemudian Islam, saya juga bertanya kepada teman yang di International Development Bank dalam konteks itu, dia juga nggak bisa banyak bicara, apalagi sekarang ya misalnya KSA sudah dikuasai juga oleh
kawan-kawannya yang dari liberal. Ya, dalam konteks itu malahan sekarang pajak sudah diperkenalkan juga di beberapa hal. Sekarang kan kalau kita umroh kan bayar visa tuh. Ya, dulu kan nggak ada. Nggak ada visa kan dulu kan. Nah, yang kayak gitu. Jadi dalam konteks itu artinya memang Barat dengan value-nya liberal dan itu tadi sudah mulai masuk ke negara-negara yang sudah cukup lama mereka mempertahankan value Islam itu tadi dalam konteks ini. Apalagi kita yang kita antara ketakutan di dalam konteks globalnya nggak diakui atau nggak dianggap sehingga kita dengan mudah, tapi pada intinya juga masih terjadi imperialisme. Nah, salah satu bentuk imperialismenya saya akan bercerita peristiwa yang baru seminggu lalu terjadi. Sebuah bank, salah satu bank terbesar di dunia, tidak memberikan satu mobilitas vertikal yang baik bagi seorang perempuan di negeri mereka. Si perempuan tadi yang demikian punya kompetensi tinggi merasa betul dihambat untuk sampai pada posisi puncak jabatan. Dan malah si perempuan tadi disingkirkan. Apa dampaknya? Si perempuan tadi menggugat. Board tadi, dewan tadi menyingkirkan mereka digugat ke pengadilan dengan basis gender tentunya, dengan basis penyingkiran peran perempuan, marginalisasi perempuan. Anda tahu hasilnya apa? Kalah si board tadi dan harus membayar jutaan dolar. Apa artinya? Mereka punya kata-kata tentang kesetaraan gender, tapi dalam aplikasi mereka patriarki. Patriarki. Pertemuan di Indonesia yang W20 bicara tentang diskriminasi. Tapi nggak punya duit katanya. Ini menarik ya, kayak tadi bilang board itu ya. Nah, ini ada pernah dengar nggak yang jadi ribut sekali di dunia tentang Sofagate? Iya. Yang waktu itu Erdogan menerima delegasi dari Uni Eropa, satu presiden of Uni Eropa, yang satu ketua DPR-nya. Nah, kemudian ini jadi big issue ya, dan itu sampai sekarang itu diputar terus itu videonya kejadian itu untuk mendiskreditkan Erdogan yang dianggap sebagai pemimpin Islam yang yang merendahkan atau memarginalkan perempuan. Nah, padahal ya secara protokoler kan presiden duduknya sama presiden gitu kan. Kalau ketua DPR memang selama ini saya itu juga secara protokoler kalau presiden ya sama presiden, ketua DPR sama ketua DPR gitu kan. Jadi kalau ada ketua DPR ya ketua DPR, kepala negara sama kepala negara. Protokolernya begitu. Protokolernya begitu. Makanya Australia itu kasihan karena dia kepala negaranya kan gubernur jenderal. Jadi kepala pemerintahannya nggak pernah satu itu. Nah, kemudian itu kan begitu protokolernya. Nah, ini kan jadi big issue. Nah, kemudian jadi Erdogan ini caci maki. Kemudian mereka ngobrol kan sama saya di WPA. Saya bilang begini, kalau misalnya itu coba Erdogan ini padahal secara protokoler, tapi karena mereka melihat Erdogan sebagai pemimpin Islam, sehingga mereka tidak melihat lagi istilah protokoler dan sebagainya. Jadi dianggapnya akhirnya Islamnya yang dijadikan. Nah, kemudian ini menarik. Kemudian saya bilang, kan mereka bilang sama saya, ini kita harus bikin surat terbuka sama ditujukan kepada Erdogan gitu. Karena ini melecehkan perempuan, karena ini kan ketua DPR Uni Eropa. Kemudian saya bilang begini, saya tahu itu protokoler gitu kan, semua orang ini tahu, tapi nggak ada yang mau ngomong. Kemudian saya bilang, saya tanya, sorry itu saya bilang itu, saya harus bicara melihat dari segi yang sebenarnya. Kalau ini ya, kalau kamu punya presiden Uni Eropa ini menghargai perempuan, kursinya dikasih ke perempuan itu, gitu kan? Kamu duduk di sini sama Erdogan, saya duduk di situ. Tapi karena ini protokoler kan nggak mungkin itu dilakukan. Kenapa kamu salahin Erdogan? Sementara presiden kamu sendiri nggak memberikan kursinya itu kepada si ketua DPR ini, yang harus diberikan surat ini kepada seluruh dunia, kepala negara seluruh dunia yang memang masih perempuan kurang, yaitu di mana-mana. Di Amerika saja belum ada presiden perempuan. Kan ini kenyataan. Jadi selalu dilihat, ini yang saya tidak mengerti bahasa ini. Kan saya bilang gitu. Yang selalu dilihat kalau Islam merendahkan perempuan, sama. Kenapa dia bicara Afghan woman? Karena untuk memukul Taliban, bukan mereka kayak Mbak Husnul tadi bilang kan 20 tahun mereka berkuasa di Afghanistan. Ini apa yang terjadi dengan Afghan woman gitu kan tidak membuat lebih baik, malah
banyak korban dan lain sebagainya. Nah, yang begini ini yang harus diungkap. Seperti misalnya saya waktu kuliah, ini cerita yang lucu ini. Saya waktu kuliah di Amerika itu ya, terus ada yang nanya saya begini, Nur Hayati katanya, kamu, saya waktu itu kan masih 20-an, ya 20 tahunan, ditanya gini, kamu kalau punya anak, sekarang kamu punya anak, misalnya anak kamu umur 14 tahun gitu ya, terus ini waktu itu subjeknya ini psikologi gitu, kamu punya anak umur 14 tahun, terus anak kamu hamil, punya anak, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu menanggapin ini gitu? Nah, kita yang terdidik, terbawa dengan ajaran-ajaran Islam yang tumbuh, bingung kan dapat pertanyaan seperti ini, gitu kan? Karena ini kan kebebasan itu yang dianggap kebebasan yang tadi, makanya saya senang sama SDGs ini karena ada kan health, ya kan, health woman itu kan untuk perempuan itu. Kenapa? Begini ceritanya, itu sudah menjadi hal yang wajar di sana, kan? Anak perempuan dewasa 14 tahun, perkawinan muda dilarang, tapi kebebasan seks dibiarkan. Saya bilang, saya ini perempuan, saya tahu nggak korbannya itu siapa? Free sex ini, yang nggak perlu nikah gitu, kan tidak memberikan tanggung jawab kepada laki-laki. Yang sekarang mau diangkat kita juga ya. Yang dapat abortion rights. Sekarang ujungnya jadi abortion rights, kebebasan seks tadi. Nah, by consent itu tadi. Iya, seks by consent. Nah, itu mereka kaget waktu saya bicara situ di satu pertemuan forum besar. Saya bilang saya nggak mau. Saya pernah aborsi karena sakit gitu ya. Itu dampaknya jauh lebih besar daripada kita melahirkan anak. Karena semua hancur kan kalau aborsi. Jadi mereka kaget, mereka bilang, Nur Hayati, kamu kalau bicara dari hati, jadi kamu membukakan wawasan kita. Saya bilang, enak aja laki-laki bisa menikmati tubuh perempuan tanpa tanggung jawab. Emang kalau anak kecil punya anak, dia nggak terhambat sekolahnya, dia nggak malu sosialnya, dia nggak punya tanggung jawab untuk menghidupi anak itu. Saya bilang, biarkan saja, beri tanggung jawab. Kalau dia sudah mau melakukan hubungan seks, kasih tanggung jawab laki-laki sama perempuan. Gitu ya, kan, mau dia pakai kontrasepsi, mau pakai apa, tapi jangan biarkan perempuan aborsi, jangan berikan kesempatan perempuan nggak punya, ngerti nggak, dibuat seenaknya. Saya nggak setuju, saya bilang itu. Jadi kalau ngomongin di sini SDGs-nya gender equality ya, konsep-konsep tetap konsep liberal. Ya. Jadi bukan konsep Islam di dalam konteks itu. Jadi sebetulnya sih kalau saya dalam global politics ya, kalau kita misalnya mau menggunakan bahasa mereka dengan isi konten Islam kayak gitu ya tinggal. Tapi pada saat yang sama sebetulnya negara-negara Islam kan juga punya forum-forum yang bisa dikembangkan. Kalah propaganda, kalah marketing. Kalah propaganda, kalah marketing, dan juga emang dihabisi. Iya. Ya kan? Tidak cuma sekedar itu, emang dihabisi. Makanya salah satu contoh kurikulum misalnya pada saat saya mengajarkan isu gender gitu ya di dalam konteks itu kan saya selalu mengangkat isu Islamnya dalam konteks itu, misconception di dalam konteks misconception. Yes. Karena dia kan nggak tahu kalau ngomongin property right kayak gitu. Barat baru kemarin sore, Islam 1400 yang tahun yang lalu sudah dan pernikahan ini itu gitu. di Inggris sekarang diturunkan 14 tahun. Untuk dia biasanya menghina-hina Rasulullah kan di dalam konteks itu ya. Alhamdulillah dalam. Jadi sebetulnya kembali lagi di dalam konteks ini kan intinya G20 negara kita sekarang jadi sebagai ketua, presidennya sebagai presiden, kemudian ada 181 pertemuan dan saya yakin itu adalah anggarannya. Jadi mengundang orang-orang itu, mau hotelnya, mau pesawatnya, mau ini, itu saya pernah ngikut yang interfaith dialog-nya Profesor Din Samsudin. Ya kita ngundang juga seluruh dunia, biayain semua itu, pesawatnya, dan sebagian besar mintanya first class. Dalam konteks itu interfaith para tokoh-tokoh dunia dari semua agama dalam konteks itu. Jadi pahamlah bagaimana ini. Apalagi kalau itu negara, ya ketempuan. Artinya tahun ini seberapa persen anggaran APBN terserap atau ada
ada bandar lagi? Oh, saya kira ada. Ada bandar lagi Saya ya? kira ada. Jadi begini pertanyaannya Usnu. Oh, gimana? Kalau dalam politik anggaran, itu kan ada perencanaan, gitu ya. Ya. Lalu kemudian ada regulasinya, lalu ada alokasinya, lalu ada distribusinya, lalu ada stabilisasinya. Gitu ya. Itu politik anggaran gitu. Ujungnya adalah dia harus memberikan benefit optimum benefit, karena pakai uang rakyat. Ya. Itu politik anggaran karena ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Maka pertanyaan berikutnya menjadi begini. G20 yang dilaksanakan ini, itu outputnya apa? Lalu outcome-nya apa? Lalu itu multiplier efeknya, efek gandanya itu apa? Sehingga rakyat memang merasakan, rakyat Indonesia merasa bahwa kalau pakai tesis saya nih, harkat martabatnya meningkat. Dengan begitu terbebaslah kehinaan dia. Terjadi nggak kira-kira? Susah. Di era pandemi loh ya, kita susah. Kan saya bilang konstitusi memerintahkan 5K. Kebebasan atas ketertindasan, kebebasan atas kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Sekarang pertanyaan, atas perintah 5K tadi, bebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari 5K, maka G20 ini membebaskan ketertindasan nggak? Kayaknya enggak ya. Enggak janji pertemuan 181 itu kira-kira janji nggak jelas. Pertanyaan berikutnya, membebaskan kebodohan nggak? Enggak. Membebaskan kemiskinan nggak? Semuanya nggak janji. Nggak janji. Kan janjinya aja belum semua ditepati, yang pemilu dari tahun 2014. Yang keempat nih, bebasin ketimpangan nggak? 0,38. Ujungnya terakhir, semua itu bisa dilakukan dalam 1 tahun? No. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Anda nggak memiliki satu track record di dalam konteks membebaskan itu, maka tidak akan bisa di boosting in 1 year dengan 181 meetings. Ini rencana online dan offline kayak gitu, online dan offline itu, terus kemudian akan membebaskan semua itu ya agak sedikit susah. Jadi sebetulnya itu cuma kayak cocktail party among them. Memang dalam tesis besar G20 sejasa cocktail party. Dia cuma melahirkan sekedarnya namanya. Terus yang bapak-bapak kemudian apa itu? Sekedar melahirkan merokok yang gede-gede itu. Sigar. Nah, haram ya itu. Makanya saya bilang sama beberapa teman nih dalam. Sebenarnya G20 ini cuma sekedar forum lobby. Yang lahirnya adalah soal komunikasi bersama. Outputnya komunikasi bersama. Kalau begitu pertanyaannya, mengikat nggak? Pertanyaan berikutnya, sejak G20 berdiri hingga hari ini, negara mana yang terikat untuk melaksanakan komunikasi bersamanya? Ada nggak? Sebetulnya kalau kita pinter ya, leaders kita pinter, ini kemudian ditindaklanjuti, kemudian dibawa ke IMF, lobby IMF-nya, dibawa ke World Bank. Jadi misalnya dulu kan pembangunan di Indonesia World Bank, ternyata World Bank juga mengakui bahwa 30% utang itu dikorupsi. Bocor. Tapi kita masih harus utang juga? Enggak, harus membayar semuanya. Loh kan lu juga terlibat di dalamnya. Mestinya dibagi dong. Diskon dong. Ada diskon dong. Jadi itu bagusnya. Bisa dimanfaatkan untuk lobby-lobby. Misalnya sama negara-negara besar kita banyak utangnya, terus kita minta swap. Itu kan kita minta. Kan bisa. Pendidikan. Terus kita juga bisa mengambil mencontoh ya yang baik. Di era Abdurrahman Wahid terjadi, Mbak Nur. Bagaimana debt swap itu dengan lingkungan. Nah, kejadian itu jadi dengan Jerman, dengan Green Party di sana itu kejadian. Jadi artinya sesungguhnya tergantung betul pada apa yang disebut oleh ibu-ibu berdua. Confidence-nya para tokoh ini karena kecerdasan, karena kompetensi gitu loh. Karena memang kompeten di bidangnya gitu ya. Dan mampu punya visi ke depan dalam rangka menjalankan misi bangsa gitu. Saya senang sekali karena ini bahas G20. Jadi saya berharap orang-orang yang cerdas-cerdas hebat-hebat kayak Mbak Husnul sama Bang Ihsan ini bisa memberikan warna gitu kan, bisa memberikan warna ya, karena komunikasi bersama itu dari sekian kan banyak sekali nih, ada B20, ada P20, ada Women 20, ada
G20 Empower, ada kan ini ada apa namanya grup-grup ya, working group, task force group segala macam kan. Nah, ini menghasilkan komunike yang akan dibawa nanti pada ujungnya di pertemuan leaders. Nah, kalau misalnya semua bisa berperan aktif ya, mengeluarkan apa ininya Indonesia di situ, nah mudah-mudahan bisa tersampaikan, karena saya melihat banyak sekali seperti sekarang yang terjadi yang di Likupang ini. Itu kan Jepang. Ya kan dibilang dari Jepang. Nah, kan nanti kita bisa kok ada OECD juga. Iya kan, enggak, maksud saya dia bilang discrimination itu yang di Jepang ini loh pembicaranya kan, work from Japan apa itu judulnya, itu saya lupa, saya nggak hafal. Terus apa namanya? Nah, yang begini ini nanti kan bisa terus menerus gitu. Kan kita kan ada troika tuh, habis jadi presiden biasanya ikut nanti di India, India sama next siapa. Kalau sekarang ini kan karena habis dari Italia, nextnya India, jadi nanti G20 2022 itu Indonesia masih terlibat ikut merumuskan kan gitu, G20 Indonesia, India dan yang akan datang kemarin Italia kan, yang sekarang Indonesia dan India. Nah, nanti juga Indonesia masih bisa gitu. Cuma kadang-kadang ya, how far semua konsep-konsep itu punya trickle down effect. Nah, pertanyaan trickle down effect aja enggak kayak gitu. Dirasakan oleh perempuan kayak gitu ya. Misalnya Indonesia no poverty, zero hunger. Ini kan banyak perempuan, gender equality dengan 30% kuota yang termasuk stunting itu juga banyak perempuan. Kemudian dengan daring, sekolah daring banyak sekali sekarang. Ini Mbak, bukan yang anak-anak sekolah banyak hamil di luar nikah. Ini kan salah satunya dengan kebebasan internet dan sebagainya. Anak SMP pada hamil. Ya, dalam konteks itu. Nah, seberapa jauh international, jadi kayak vicious circle kayak gitu kan di dalam konteks itu. Makanya sebetulnya yang saya selalu menarik sih ngikutin ceramah-ceramah para ustadz, tapi kalau kita ngelihat dan kita masukkan dengan politik global kayak gitu ya seru juga. Jadi sebetulnya rumah sakit kan nggak ada ya. Tapi kenapa? Karena tidak yang tadi konsisten ya. Kemudian konsistensi antara lembaga satu dan lembaga yang lain. Jadi di SDGs ini ya, negara-negara atau di G20 negara-negara ini kumpul terus sepertinya nyaman walaupun di kelompok yang sana gue udah jajah, gue rusak itu yang namanya lingkungannya, gue ini, tapi kita kumpul-kumpul nih minum-minum terus nyaman, ngobrol-ngobrol nyaman, kita omongin, tapi it's only di dalam konteks jargon jadinya. Jadi itu pernah jadi pembahasan menarik di Washington. Gitu. Kalimat itu pernah menjadi pembahasan menarik. Kita sudah merusak di Afrika, kita sudah merusak eksploitasi di mana-mana, dan gunung berapa yang udah kita keruk, dan di sini kita menikmati wine dengan sigar gitu. Itu pernah menjadi itu menjadi pembicaraan menarik di Washington. Terus muncullah kaum kritisnya, bagaimana kalian bicara kemanusiaan, bagaimana kalian bicara hegemoni dominasi, sementara kalian sebenarnya pelakunya, katanya. Hipokrisi kan? Ya itu tadi. Kok Qadarullah yang dikutip adalah Al-Baqarah ayat 11 yang itu sebetulnya asbabun nuzulnya adalah bagaimana orang munafik. Oh enggak, kita enggak melakukan kerusakan, justru kita melakukan perbaikan di mulut. Itu makanya tadi saya kutip, kan terkejut buat saya. Sebenarnya saya sedang serius bang. Saya tinggal kasih, Anda tinggal ambil kok, tinggal ambil dari BI kok, Anda tinggal ambil cetak biru ekonomi kelihatan di situ, tinggal di download, ya kelihatan. MUI gimana? Itu katanya hasil dialog. Nah, tapi forget it, lupakan itu. Jadi kita balik sekarang. Kalau kita memang mau memanfaatkan G20 kayak ini, dalam riwayatnya seperti kita sebut tadi, dia sebenarnya forum lobby yang melahirkan komunikasi bersama. Kalau begitu sekarang ujung dari komunikasi bersama mestinya dia menjadi sebuah tekanan, pressure group. Ya, pressure bagi lembaga-lembaga yang memang formal. Tadi saya bilang, G20 ini ujungnya ke G7. G7 ini ujungnya ke G4. Tetapi ketika G7 ini kita tarik dalam konstruksi OECD,
Itu berarti ujungnya adalah soal IMF, World Bank, dan WTO. Kan gitu kalau mau lihat dari kayak gitu. Dan itu lebih powerful. Oh iya. Karena dia yang dari itu gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan G7 siapa aja Bang? Nah sekarang pertanyaan, G7 itu negara-negara maju. Iya, UK, Jepang masuk. Amerika termasuk Kanada termasuk semuanya. Bahkan Italia Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, UK dan United States. Termasuk semuanya. Oke. Nah, kalau itu menjadi penentu dan yang dengan organisasi mereka bernama OECD. Yang bernama organisasi mereka konkret OECD. Dan Eropa Barat itu OECD dan ketika itu masuk ke dalam konstruksi misalnya di dalam kancah perekonomian bisa mempengaruhi IMF, mempengaruhi World Bank, mempengaruhi WTO, maka muncul pertanyaan. Sesungguhnya dunia ini dibasiskan pada kompetisi atau dibasiskan pada kooperasi? Kompetisi. Kalau kompetisi ada kooperasi. Kooperasi itu ceritanya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau gitu G20 ini sesungguhnya dalam rangka pembenaran kompetisi, pembenaran kompetisi, atau sekedar membangun casing atas kooperasi? Nah, itu pertanyaannya, Husno. Jadi gini, sebenarnya kan kompetisi tetap. Iya, kompetisi. Iya kan. Terus kemudian kelompok-kelompok nih supaya terus kita dikasih mimin kan. Kalau kau ikut G20, maka kau akan mendapatkan leverage, bisa utang lagi. Bisa riba lagi. Bisa ini yang kayak gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Tapi kemudian harus ada dong program-programnya, dibuatkanlah program-program yang itu memang kemanusiaannya, kemanusiaan yang selalu diangkat, dan perempuan, terutama perempuan. Tapi pada dasarnya setelah praktek juga ada anggaran yang untuk perempuan enggak. Tapi tadi kan bilang kalau kamu ikut, karena G20, G7 ini bukan kalau kamu ikut. Jadi bukan setiap negara semua negara yang mau ikut G20 bisa masuk ke G20. Tidak semua negara. Perwakilan, ada Indonesia untuk yang wakil ini. Kalau G20 itu GDP ada ukuran tertentu, makanya dia bisa masuk ke G20. Jadi banyak yang pengen masuk tapi nggak bisa masuk karena ada persyaratan requirement yang harus. Bilang tadi 60% tapi kalau GDP sendiri kan sama aja kayak gajinya Naga 9, salah satu Naga 9 dijadiin satu sama gaji saya dibagi 2. Iya. So what? Itu kegagalan trickle down effect, Husnul. So what kayak gitu ya, gaji pegawai negeri gue yang nggak naik pangkat kayak gitu kan, dijadiin satu sama gajinya yang itu ada 4 orang yang punya kekayaan sama dengan 100 juta rakyat miskin. Jadi kadang-kadang saya itu agak sedikit skeptik gitu dengan ukuran-ukuran ekonomi yang rata-rata yang kayak gitu. Hingga hari ini, Husnul, ketika dan Amerika ternyata Indonesia yang selalu kita bilang kan, sebetulnya kalau kita ngomongin pembangunan, kebahagiaan itu kan nggak bisa diukur dengan GDP yang sekian. GDP kan rata-rata. Dan itu sudah protes secara keilmuan sejak tahun 70. Jadi saya ingat betul ketika saya berdebat dengan salah seorang menteri keuangan yang kemudian saya bilang begini, Menteri Keuangan Indonesia, Anda masih menggunakan format berpikir GDP ya? Padahal tahun 70 itu ukuran-ukuran GDP itu sudah tidak lagi bisa dipakai. Dia tidak lagi merepresentasikan untuk bicara tentang berapa sesungguhnya pendapatan per kapita. Karena dia fake. Dia false. Pseudo dia. Nggak bisa itu dipakai, saya bilang. Tapi kan itu yang bisa kita pakai. No. Itu bisa kita perbaiki teoretikalnya. Bisa kita perbaiki rumusannya. Persoalan pokoknya adalah Anda terhegemoni, Anda terdominasi oleh cara-cara berpikir Barat, bahwa itulah salah satu ukuran yang paling bahkan seringkali dijadikan ukuran utama. Padahal kalau kita ukur misalnya berapa orang miskin, berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Di Indonesia. Dia sekarang sudah dan berapa ukuran miskin? Ya 400 ribuan sekian. $0,9. 1,2 dolar. 1,2, 0,911 dolar. Nah, padahal data itu pun bias. Itu dolar pada saat masih 14.000. Sekarang berapa? 14.500. Nah, sekarang kan itu tinggi, kan dasarnya dong. kalau Bang Ihsan bilang dasarnya kan referensi yang kita baca yang mempengaruhi itu, dan semua referensi bacanya sama referensinya. Makanya dibutuhkan
orang-orang kayak Bang Ihsan, Mbak Ya Husnul ini itu untuk namanya kurikulumnya di kampus itu juga harus. nulis. Nah, jadi yang saya selalu ajar. Citation. Halo, tidak hanya cuma ilmu itu tidak hanya cuma dari barat Betul. saja. Betul. Jadi nilai-nilai bagaimana sih Islam mengajarkan kayak gitu. Benar, Kok terus-menerus mengatakan ekonomi syariah, kemudian menjadi ketua dari ekonomi syariah, tapi sistem yang dibangun nothing to do dengan syariah. Kok sendiri tidak mempelajari dengan baik apa itu ekonomi syariah, mana halal, mana haram, ya. Subhat aja mesti harus dipertanyakan kayak gitu kan ya, mana yang mubah kayak gitu. Itu kan juga harus dibahas dengan hati-hati. Riba aja masih dipertanyakan. Enggak, udah kayak gitu bangga dengan boleh utang lagi. Iya. Yang saya selalu bertanya, Bu. Iya. Kalau Menteri Keuangan kita atau Presiden atau itu kalau tanda tangan itu utang siapa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Saya tanya juga ke Ustadz, itu nanti yang ini siapa ya yang harus kan kalau utang itu kan dibak mati. Iya. Kan karena utangnya itu ribuan triliun kayak gitu. Nggak mungkin kan dia bayarin terus nanti hisapnya itu siapa yang dihisap? Yang dihisap yang penanda tangan. Loh, karena hadisnya menyatakan Siapa yang ngutang? siapa yang memberi, siapa yang ngutang, siapa yang mencatat, siapa yang menjadi Semuanya. siapa yang menjadi ini yang kena semua. Semuanya siapa yang nyatet ya. Makanya kenapa kalau ada ustadz yang sangat berhati-hati, Iya. bahkan kan ada yang ustadz, oh nggak apa-apa kalau kita misalnya pakai kartu kredit karena asal tidak mengambil uang, jadi bukan uang dengan uang dengan barang. Misalnya saya beli mobil, saya beli ini nggak apa-apa. Tapi ada yang, tapi kan sistemnya tetap sistem riba. Nah itu nggak boleh, nggak maksudnya kalau kita mendengarkan kayak gitu itu pun cukup. Uang itu tidak ada biayanya, Husnul. Kartu kredit itu ada biaya. No. Garis bawahi. Kartu kredit itu ada biaya. Dalam prinsip Islam, uang itu tidak ada biaya. Nggak ada. Jadi dalam perspektif ini kebetulan saya melakukan kajian ini bukan sepotong gitu ya. Saya sudah bicara dengan beberapa ulama besar. Anda tinggal lihat di YouTube kalau nggak percaya gitu ya. Saya nggak bisa melihat riba itu soal besar kecil. Karena riba, nggak ada bahasa lain gitu. Lalu riba nggak bisa dibilang pada kartu kredit. No. Hampir semua uang yang kemudian menjadi alat eksploitatif bagi pihak lain, bagi si pemilik modal. Dan ada orang memang kemudian menjadi korban atas uang itu karena ketiadaan dia, karena kekurangan dia. Kan teori dasarnya adalah ada yang surplus of fund, gitu kan? Ada yang deficit of fund, ada yang kelebihan dana, ada yang kekurangan. Lalu kemudian mereka menggunakan konstruksi keuangan untuk saling mempertemukan. Lalu kan ada biayanya bisa dua, ada biaya administrasi, ada biaya bunga. Nah, nanti dulu. Ketika dinyatakan emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, sair dengan sair. Means semua moda transaksi uang itu tidak diperkenankan ada biaya. That's why tidak ada prinsip jual beli mata uang. Tuh. Dan itu tahun 80-an yang kemudian dijadikan itu BED. Iya. Dan yang menarik, Husnul, saya melihat Majelis Ulama sendiri tidak konsisten dalam soal riba. Jadi kalau balik lagi dalam konstruksi misalnya G20 untuk masuk ke dalam ekonomi syariah, itu yang saya bilang, benahi dulu nilainya, benahi dulu kebijakannya, benahi dulu strateginya, benahi dulu fungsi-fungsinya, artinya kelembagaan di sini. Karena kelembagaan dalam rangka menjalankan fungsi. Benahi dulu instrumentasinya, jangan buru-buru menyatakan kripto ekonomi adalah haram. Jangan buru-buru. Ketika cryptocurrency itu memang berjudi, haram dia. Tapi ketika kripto ekonomi dia mengambil prinsip uang dan mengambil prinsip-prinsip yang sesungguhnya memudahkan, tapi tidak dalam konstruksi tadi maisir dan goror, tidak dalam konstruksi riba, tidak dalam konstruksi yang lain dan sedekahan, maka diperkenankan sesungguhnya. Maka kita lihat buktinya, maka dilihat konsistensinya. Jadi ada indikator yang dibangun secara benar untuk melihat ini. Itulah mestinya ini ada ekonomi Islam mesti serius nih. Ya, kita kaji lagi yang namanya saya setuju, firman Allah. Tapi kan saya sudah dinyatakan oleh teman-teman MES, Bang, kami sedang bangun sistem, Abang jangan begitulah. Ditambah lagi dong.
Kita ini jadinya radikal fundamentalis. Apalagi? Nggak tahu lah. Jadi, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya kan di dalam kerangka untuk rahmatan lil alamin. Sebelum sampai di situ, Husnul, sebelum sekedar sampai pada rahmatan lil alamin, dalam rangka fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Dalam rangka halinas anfa'uhum linnas. Artinya Bang, dalam rangka bermanfaat bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam. Halinas anfa'uhum linnas. Jadi hal yang terbaik bagi kehidupan manusia adalah ketika dia memberikan manfaat bagi umat manusia, bukan Islam loh. Dan manusia. Iya, baru sampai pada rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin tidak cuma pada manusia, tapi pada lingkungan, pada binatang, pada tanaman. Jadi kayak ular di daerah IKN sana. Iya. Orang hutan di daerah IKN sana. Itu makanya konsepnya mizan dia Husnul. Konsepnya wasatan dia Husnul. Konsepnya al-hasr, agar kekayaan, kalau dibilang kekayaan, agar sumber daya, produksi dan distribusi tidak beredar di lingkungan kamu saja. Itu konsep tadi. Menghilangkan ketimpangan, menghilangkan kehinaan. Itu Husnul. Luar biasa itu. Pelajari sirah nabawiyah. Wah, itu luar biasa. Orang ya kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya-kaya yang dia tinggalkan hanya untuk hijrah. Karena Anda nggak mau kayak gitu, saya teringat di era Umar bin Khattab dan di era Ali bin Abi Thalib, perdebatan tentang uang itu sudah muncul Husnul untuk mencegah munculnya riba. Dahsyat nggak? Jadi sampai sedemikian jauh gitu bicara tentang uang. Kan muncul pertanyaan begini. Ini karena tadi G20 dalam rangka ekonomi syariah, saya akan bertanya kepada mereka menjadi peserta. Tolong jelaskan pada saya, apa sih konsep uang dalam Islam? Apa sih konsep uang dalam Islam? Sudah melihat video IC dari yang uang. Sudah Ibu, nanti kita kirim ya. Uang. Gitu sudah jadi. Iya, jadi Masya Allah gitu ya, kita memang harus banyak belajar. Betul. Jadi pemangku politik, pemangku jabatan di Republik ini, mestinya saya dulu selalu ada teman-teman yang saya kan disuruh jadi reviewernya penelitian Kepnas misalnya tentang intoleransi. Ya. Terus saya tanya daerah mana saja, provinsi, dia sebutin lah ini. Pasti kau akan ngomong ya, yang paling tidak toleran DKI, yang paling toleran NTT. Terus, Ibu kan belum dikasih, hasilnya kau udah tahu. Alah, gampang sekali ya kayak gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa Islam tidak toleran pun itu harus dilakukan dengan penelitian. Nah, jadi intinya di dalam konteks itu bahasan kita adalah bagaimana Anda selalu sekarang dijual kan berarti syariahnya sampai pada balik lagi G20 ini. Kalau pakai menggunakan konsep dekonstruksi itu akan sampai pada posisi G20 tentang ekonomi syariah membuktikan bahwa Islam sesungguhnya tidak punya jawaban atas sistem ekonomi. Saya khawatir ke situ Husnul. Saya ulang ya. Saya khawatir ketika G20 akan bicara ekonomi syariah, malah mereka sedang membuktikan bahwa Islam tidak punya jawaban atas sistem problematik ekonomi. Padahal mereka nggak belajar. Padahal mereka sudah menerapkan yang namanya zero interest rate policy, negative interest rate policy. Itu baru sekedar satu poin tentang riba. Tapi terus terang dalam tingkat kekhawatiran saya dalam konstruksi kita akan meninggalkan the best heritage in the world dengan ekonomi syariah gitu ya. Kan saya bilang ini soal casing. Dan kalau casingnya ternyata terbukti tidak benar dalam konstruksi konten komprehensif dan konsisten, yang tadi yang saya khawatir, jangan-jangan mereka sedang membuktikan bahwa ekonomi syariah nggak bisa menjawab gitu loh. Menurut saya nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Menurut saya tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kenapa saya tidak? In long run. Menurut saya tidak mungkin. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Karena itu yang dijalankan oleh yang membuat British, yang membuat Inggris itu jaya. Sekarang adalah ekonomi syariah. Uni Eropa juga sama. Mereka menerapkan ekonomi syariah. Justru di Indonesia yang belum benar-benar menggunakan ekonomi syariah ini. Jadi menurut saya yang kata-kata tadi itu nggak mungkin. Karena sudah tesisnya, sudah kebenarannya sudah dibuktikan bahwa ekonomi syariah itu ada yang benar. Jepang itu dari dulu nggak ada riba. Nyimpen uang di bank minus malahan bunganya. Ya tapi tetap serakah. Minus bunganya. Iya, tapi tetap serakah sistem ekonominya. Ya. Tapi maksud saya masyarakatnya tidak dimanjakan dengan itu. Jadi mereka kan berdikari, artinya mandiri dalam ekonomi kan Jepang itu.
Nah, jadi kalau misalnya karena ekonomi syariah ini sudah terbukti, ini bisa memakmurkan gitu ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya, mengambil. Jadi saya berharap G20 ini bisa benar-benar sukses. Makanya orang-orang seperti Mbak Husnul, Mbak Ihsan ini harus juga terlibat, memberikan paling tidak masukan-masukan, kan pasti ada. Udah ngeri kalau nanti masukan kita. Ada perlu. Ya, jadi maksud saya G20. Jadi itu tadi yang ayat untuk Munah gitu kan. Ayat Munah yang disebut. Itu saya kaget banget. Saya nggak tahu itu ya, dan itu kapan cetak birunya itu. Ya, tapi kan tetap harus saja. dikritisi Di barat kan juga Anda bisa perbankan kan? Iya, jadi begini. Mana ada perbankan di barat enggak? Ini pertanyaan mutakhir. Saya ulang. Pemirsa, I see the real show. Ihsan Didi Nursi mengajukan pertanyaan. Salah satu bentuk pertanyaannya adalah, apakah sistem akuntansi perbankan syariah itu berbasis sistem akuntansi sendiri atau sesungguhnya menuju pada International Financial Report System? Kalau saya dengar penjelasan dari kawan saya yang di Islamic Development Bank, sama. Kalau sama, sampai saya bilang, terus kalian gimana? Kenapa nggak kemudian mengembangkan sendiri? Masih sama. Nah, aku udah pertanyaan. Husnul sudah itu menjawab. Itu di kelas saya di S3 Political Economy yang kebetulan saya jadi dosen. Sekarang kalau sama antara sistem akuntansi perbankan syariah dengan International Financial Report System, pertanyaan besar, apa filosofi yang dibangun yang menjadi landasan bagi International Financial Report System? Accumulation of capital accumulation. That is dewa. Means greed is good. Jadi materialism. Yang kedua lagi mereka kan nggak bayar zakat. Dan tidak jujur. Nggak bayar zakat. Nggak jujur. Satu lagi, atau nggak yang paling mendasar apa? Harga uang lebih tinggi daripada harga keahlian manusia. Itu International Financial Report System. Itulah yang kemudian kita dijadikan ultra modern system. Itu menarik sekali. Makanya kita harus SDGs. Iya. Sekarang kita boleh aja kalau UN mengundang kita. Iya, kenapa? Tapi harga kita lebih mahal dibandingkan uang. Betul. Iya dong, betul. Karena fitnya hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina adzabannar. Terima kasih diskusinya memang ramai, tapi memang ini tema penting ya. Kalau mudah-mudahan ada pejabat yang berada di lingkaran istana mendengarkan ya. Amin, supaya di satu sisi kok jual-jual G20 dengan ekonomi syariah untuk G20, tapi PR anak bangsanya sendiri yang Islam selalu dipinggirkan dan sebagainya. Saya pikir ini PR semua untuk yang di DPR, bahwa ada yang incremental, ada yang kemudian dengan sistemik yang besar, yang gitu perubahan cepat, ada perubahan yang incremental. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Hayati adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran pendekatan diplomatik. Jadi itu masih tetap penting bagi saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di DPR kayak gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Dr. Nur Hayati Assegaf di dalam konteks diplomasi ya, bagaimana mensosialisasikan value, nilai-nilai di dalam Islam, dan tentu saja kebanggaan terhadap negara Republik Indonesia yang sebetulnya baru lahir 17 Agustus 45. Sebelumnya adalah kerajaan Islam. Satu dua saja yang Hindu. Jadi Islam adalah pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Pemilik saham terbesar di negara Republik Indonesia. Jadi jangan kemudian kita mendolimi rakyatnya sendiri. Sebagai negara Muslim terbesar. Insya Allah apa yang kita kaji itu ada manfaatnya. Amin. Dan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.